Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 9 akan menjelaskan PPIC. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Raktatiani dari TIPA 301, lalu ada rekan saya Beni Afani Rosaldi dengan Indira Nabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu push system dan pull system. Push system sendiri adalah sebuah keputusan tentang bagaimana pergerakan material pada lantai produksi akan mengalir secara terpusat. Lalu ada pull system. Pull system adalah sistem di mana suatu item dipindahkan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya ketika diminta. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana kaitan dari modul 0 sampai modul 5 di praktikum sispromasi kali ini. Yang pertama itu ada di modul 0. Di modul 0 kita membuat BOM atau Bill of Material yang berisikan data quantity dan source yang diperoleh dan mencari standard time. Lalu selanjutnya di modul 1 kami mencari proses agregasi, lalu ada forecasting dan verifikasi dengan menggunakan data dari modul 0 yang sudah dicari sebelumnya. Lalu selanjutnya ada modul 2. Di sini kami menghitung perencanaan agregat, lalu ada data kapasitas, disagregasi, dan membuat EPS pada mesin Stirling, serta kami menghitung total cost dengan data modul 0. Dengan data di modul 1. Selanjutnya ada modul 3. Di sini kami membuat RCCP dengan data MPS serta standar time yang sudah dihitung sebelumnya di modul 0 dan 1. Selanjutnya, di modul 4, kami menghitung struktur produk atau MRP dengan teknik loading dengan menggunakan data MPS. Yang terakhir ada di modul 5, kami menggunakan data waktu siklus yang ada di modul 0 untuk menghitung line balancing dengan pendekatan region atau RA method dan repositional weight atau RPW method. Selanjutnya ada JIT atau Just in Time. Just in Time sendiri adalah sistem manufaktur yang bertujuan untuk menghasilkan unit yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu tertentu. Menurut Gasper di tahun 2009, tujuan dari sistem produksi Just in Time ini ada 6, yaitu yang pertama mengintegrasikan dan mengoptimumkan secara langkah dalam proses manufaktur. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas. Yang ketiga, menurunkan ongkos manufaktur secara kontinu. Lalu yang keempat, menghasilkan produk hanya berdasarkan permintaan pelanggan. Yang kelima, mengembangkan fleksibilitas manufacturing. Dan yang terakhir, mempertahankan komitmen tinggi untuk bekerja sama dengan pemasok dan pelanggan. Lalu ada juga manfaat just in time menurut Kumar dan Suresh di tahun 2009, yaitu yang pertama biaya produk berkurang karena pengurangan waktu siklus produksi. Yang kedua, kualitas meningkat. Kualitas akan meningkat karena adanya program peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Lalu peningkatan produktivitas serta fleksibilitas sistem produksi yang lebih tinggi, dan yang terakhir administratif dan kesederhanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Beni. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai waste dan kaizen. Nah, adalah segala sesuatu yang tidak pada lini produksi. Biasanya waste dapat menambah waktu produksi. Selanjutnya yaitu kaizen. Nah, kaizen menurut Kumar dan Suresh tahun 2009 merupakan konsep dari Jepang untuk perbaikan berkelanjutan dalam segala hal. Salah satu tujuan dari kaizen adalah untuk menghilangkan pemborosan atau menciptakan nilai lebih bagi pelanggan secara kontinu. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pada waste. Yang pertama itu ada defect. Defect adalah produk tidak teratur yang mengganggu produktivitas sehingga menghentikan aliran produk. Yang kedua ada overproduction. Overproduction
terjadi ketika produk atau suku cadang dalam diproduksi terlalu cepat pada waktu yang salah. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga ada waiting. Waiting itu mengacu pada waktu menganggur dalam suatu proses, baik waktu menganggur untuk part ataupun pekerja. Selanjutnya jenis yang keempat yaitu waste human potential. Waste human potential merupakan kegiatan dengan tidak menggunakan pekerja dengan sebaik-baiknya. Jenis yang kelima ada transportation. Transportation merupakan pemborosan yang terjadi akibat ketidakteraturan dan tata letak produksi serta penataan tempat kerja yang buruk. Jenis yang kelima ada inventory. Jenis yang keenam ada inventory. Inventory seringkali berkaitan dengan produksi yang berlebihan. Produksi berlebihan dapat menyebabkan pemborosan persediaan. Yang pada jenis yang ketujuh yaitu motion. Motion merupakan jenis pemborosan yang berkaitan dengan bagaimana pekerja itu bergerak selama melakukan proses produksi. Dan yang terakhir ada overprocessing. Overprocessing merupakan jenis pemborosan yang berkaitan dengan proses berlebihan yang terjadi ketika seorang pekerja atau proses memasukkan lebih banyak sumber daya ke dalam produk. Selanjutnya yaitu Kanban. Nah, pada alat-alat JIT terdapat Kanban. Kanban tersendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada Kanban pemesanan. Menurut Mondan tahun 2012, Kanban pemesanan biasanya digunakan untuk menentukan jenis dan kuantitas produk yang harus diproduksi oleh pada proses sebelumnya. Jadi pada Kanban pemesanan ini bergerak secara maju. Dalam Kanban pemesanan terdapat dua jenis, yaitu Kanban produksi dan Kanban triangular. Yang kedua ada Kanban penarikan. Menurut Sugimori dan kawan-kawan, tahun 1977, Kanban penarikan dibawa ketika berpindah dari satu proses ke proses sebelumnya. Jadi pada Kanban penarikan bergerak mundur ke proses sebelumnya. Pada Kanban penarikan terdapat dua jenis, yaitu interproses withdrawal Kanban dan supplier Kanban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Indira. Alat JIT selanjutnya yaitu adalah 5S. 5S ini digunakan untuk menciptakan dan memelihara agar tempat kerja menjadi teratur, bersih, aman, dan memiliki kinerja tinggi. 5S merupakan singkatan dari 5 kata yang berasal dari bahasa Jepang. Yang pertama yaitu ada seiri atau ringkas. Seiri berhubungan dengan membersihkan area dari barang-barang yang tidak digunakan secara teratur. Lalu ada seiton atau rapi, di mana diterapkan dengan mengidentifikasi dan mengatur barang-barang yang termasuk dalam area tersebut. Yang ketiga yaitu seiso atau resik, di mana diterapkan untuk menjaga ketertiban secara teratur. Yang keempat yaitu seiketsu atau rawat, diterapkan dengan untuk menegakkan kedisiplinan dalam beraktivitas. Dan yang kelima yaitu shitsuke atau rajin, di mana shitsuke adalah tanggung jawab manajemen untuk memperkuat pentingnya kedisiplinan dan untuk menunjukkan kepemimpinan dengan menindaklanjuti dan mempertahankan 4S yang sudah diterapkan atau dilakukan sebelumnya. Lalu alat JIT selanjutnya yaitu adalah Pokayok. Menurut Kumar dan Suresh pada tahun 2009, secara harfiah berarti mencegah kesalahan. Pokayok ini merupakan teknik kontrol kualitas total yang memastikan produksi dari cacat. Sedangkan menurut Amfeld pada 2001, Pokayok juga berarti pemeriksaan kesalahan, di mana dilakukan melalui penerapan alat sederhana dan murah yang dirancang untuk menangkap kesalahan sehingga tidak menjadi cacat. Lalu alat JIT yang terakhir yaitu Visual Factory. Menurut Ortiz dan Park pada tahun 2011, ini merupakan sebuah alat untuk mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan visual pada pabrik yang akan menghasilkan pembuangan atau pengurangan sejumlah besar limbah.
Tujuannya untuk memahami status area produksi dalam observasi singkat atau sederhana tanpa harus melihat komputer atau berbicara dengan seseorang. Elemen Visual Factory dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Visual Control, di mana untuk mencegah cacat dan kesalahan. Lalu yang kedua adalah Visual Display, untuk berbagi informasi dan 5S dengan ruang kerja dan pengaturan standarisasi. Baik, sekian penjelasan dari FRI 9. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.